Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melakukan simulasi untuk merakit komputer atau PC ya. Di sini saya menggunakan PC Building Simulator. Ini adalah sebuah game atau aplikasi yang dikhususkan untuk kita bisa merakit PC secara virtual pada game PC Building Simulator ini. Oke, di sini saya akan memilih ini aja, how to build a PC. Nah, di sini ada info. In this tutorial you will learn about the main component of a PC and how they go together. Jadi di sini tutorial, saya memainkan dalam bentuk tutorial yang mana di dalamnya ini kita akan belajar tentang komponen-komponen yang ada pada PC. Continue. Nah, yang pertama kita harus melepas casingnya terlebih dahulu ya, agar kita bisa memasang komponen-komponen yang berada di dalam casing. Nah, ini untuk melepasnya diklik kiri saja. Nah, kalau udah, selanjutnya install the PSU atau kita bisa menyebutnya power supply. Nah, di sini tempat pemasangnya berada di bawah. Kita lepas dulu, lepas bautnya juga. Nah, kalau udah, kita ambil power supply-nya di sini. Nah, ini bagian power supply ya, ada modular port. Ini untuk koneksi kabel dari power supply ke komponen lainnya. Terus di sini ada kipasnya, terus di sini ada tombol, ada lubang atau port yang ke colokan listrik. Kalau udah, klik install. Nah, kita pasang di sini. Nah, habis itu kita tutup lagi, kita pasang lagi bautnya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menginstal motherboard. Nah, motherboard ini adalah sebuah papan sirkuit atau papan elektrik yang dimana di dalamnya itu terdapat banyak komponen ya, seperti prosesor, RAM, dan lainnya. Nah, motherboard ini adalah sebagai tempat memasang komponen-komponen yang tadi sudah disebutkan. Kita ambil motherboardnya. Nah, di sini banyak sekali ya komponen atau bagiannya. Di sini ada front panel, ada port SATA, ini buat hard disk. Terus ini ada port power, ini yang nanti dicolokkan ke power supply ya, supaya mengaliri daya dari power supply ke motherboard ini. Kemudian ada slot RAM. Di sini ada yang 4, ada yang 2. Itu tergantung jenis motherboardnya. Kemudian di sini ada CMOS baterai, ada PCI slot, kemudian chipset, I/O port, ini buat input output ya, ada colokan USB, ada HDMI, ada port audio dan sebagainya. Nah, di sini terakhir ada CPU socket. Nah, di sini tempat kita memasang prosesornya. Kita pasang saja langsung. Nah, sebelum memasang motherboard itu biasanya di sini dipasang baut dulu ya, baut bawah itu. Nah, baru bisa dipasang.
Kalau sudah dipasang, nanti di atasnya dikasih baut lagi. Nah, selanjutnya kita hubungkan port-port ini kepada power supply. Ini ada port power, terus di sini ada 8 pin ATX CPU. Kita konekkan. Terus di sini ada front panel. Front panel ini buat ini ya, tombol power yang ada di casing itu. Nah, selesai. Selanjutnya kita menginstal CPU atau prosesor. Nah, sebetulnya kalau di dunia nyata itu biasanya kita memasang prosesornya terlebih dahulu ke motherboard, prosesor terus RAM. Nah, baru kita pasang ke casing. Tapi ini nggak apa-apa, ini cuma simulasi aja. Kita ambil prosesornya. Nah, ini ada bagian-bagian prosesor, ada heat plate dan pin. Pin ini yang bawah, yang terletak di bawah. Nah, yang heat plate ini nanti yang kita tempelkan dengan heatsink ya, atau kipas. Nah, kita pasang di sini. Buka. Kita pasang, kita tutup lagi. Nah, kalau udah, apply the thermal paste. Nah, di sini untuk sebagai perantara panas dari prosesor ke heatsink itu kita membutuhkan yang namanya thermal paste. Kita taruh di sini. Nah, bentuknya itu seperti pasta ya. Nah, selanjutnya kita menginstal CPU cooler, atau biasanya kita pakai heatsink ya. Bentuknya seperti ini, kipas. Ini ada bagian-bagiannya, ada fan, ada cooler plate. Nanti yang di bawah ini yang ditempelkan ke prosesornya. Oke. Kita pasang. Nah, terus ini juga ada kabelnya ya, dihubungkan ke port CPU fan pada motherboard. Oke, selesai. Selanjutnya kita menginstal atau memasang graphic card ya, atau kartu grafis. Nah, ini graphic card ini sebetulnya hanya opsional. Kita bisa pakai graphic card atau tidak ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kita menggunakan port PCI. Kemudian di sini ada fan-nya juga, ada grafik prosesor, dan seterusnya. Nah, cara masangnya kita lepas dulu bagian sini. Nah, kalau udah kita pasang di sini, di bagian PCI ya, port PCI. Kemudian kita baut. Nah, selesai. Selanjutnya di sini menginstal memori atau RAM. Seperti ini bentuknya. Ini konektornya, ada memory chip bagian sini, kemudian lock ini buat mengunci RAM-nya supaya tidak lepas. Cara masangnya, kita buka dulu pengaitnya. Nah, kalau udah kita pasang di sini. Nah, selesai. Selanjutnya kita menginstal hard drive, atau di sini kita menggunakan hard disk ya. Nah, untuk penyimpanan sendiri
sekarang ini yang lebih populer atau yang lebih unggul itu ya pakainya SSD ya, SSD. Nah, SSD itu biasanya untuk menginstal sistem operasi supaya proses booting atau proses komputasi itu berjalan lebih cepat. Sedangkan untuk hard disk ini lebih ke media penyimpanan ya, untuk menyimpan data-data file gitu. Kita ambil hard disknya seperti ini. Hard disk, di dalam hard disk ini ada sebuah piringan ya, ini buat membaca atau melakukan write atau write data. Di sini hard disk biasanya menggunakan port SATA. Ini port SATA-nya. Nah, ini tombol nah ini port powernya. Ini nanti dipasang ke power supply. Bagian hard disk di sini kita tarik dulu, terus pasang di sini. Terus dorong. Nah, bagian sini kita koneksikan ke port SATA. Nah, untuk powernya kita koneksikan ke power supply. Selesai. Nah, di sini tambahan saja ya. Ini juga tidak wajib. Ini ada pendingin tambahan. Nah, kita bisa pasang di sini. Kita baut. Kalau udah kita pasang kabelnya. Nah, selesai. Kalau udah kita tutup casingnya lagi. Ini ada bagian samping kiri dan samping kanan ya. Nah, kalau sudah kita pasang kabel. Nah, di sini ada port USB untuk mouse, kemudian keyboard ya. Mouse dan keyboard itu biasanya pakai kabel USB. Terus untuk yang kabel monitor ini pakai HDMI biasanya. Sekarang pakai HDMI, tapi ada juga yang masih pakai port VGA yang kayak trapezio itu portnya bentuknya. Yang kabelnya biasanya warna biru tua atau ungu. Nah, kemudian di sini ada port listriknya ya, yang menghubungkan dari stop kontak ke PC-nya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung nyalakan PC-nya. Ya, selesai. Seperti itu kira-kira kita melakukan simulasi perakitan komputer atau PC pada aplikasi PC Building Simulator. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga boleh supaya channel ini bisa mencapai 1000 subscriber lah. Mohon bantuannya. Oke, sekian. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.